yang bertata di dalam kerajaan surga. Untuk Bapa yang kekal, Raja Damai Sejahtera, curahkan Roh Kudus 20 kursi untuk mengurapi setiap pribadi dan masing-masing, untuk membawa kami lebih dekat kepada Tuhan. Urapi kami hamba-Mu, bukan dari hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang kuat dari tata Allah mengalir melimpah dalam kehidupan kami hamba-Mu. Kasih dan rahmat-Mu melimpahkan bagi setiap pribadi dan masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap diberkati, kami siap dibela, kami siap disembuhkan dari segala sakit penyakit apapun oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus. Tubuh jiwa kami disehatkan, disembuhkan, hingga kami memuliakan nama Tuhan dengan tubuh jiwa yang sehat kuat di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur atas anugerah Tuhan. Berbakti saat ini saya sampaikan kembali untuk hidup yang diperkenan Tuhan. Ini sesi yang ketiga. Kita akan membaca dalam Mazmur pasal 128. Berkat atas rumah tangga, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan yang sangat baik ini mengenai takut akan Tuhan. Ini kita akan bahas kembali, artinya kita akan dengarkan kembali, kita akan pelajari contoh-contoh orang yang takut akan Tuhan itu mendapatkan suatu pemeliharaan hidup. Yang pertama, sisi yang pertama itu Mazmur pasal 133. Di sana menjelaskan sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Diam bersama dengan rukun. Kalau diam bersama dengan rukun, di sana Tuhan merintahkan berkat, dua berkat. Berkat rohani juga berkat jasmani. Yang pertama berkat yang dicurahkan, urapan Roh Kudus, pemeteraian dari tempat yang maha tinggi, dimeterai dengan Roh Kudus. Berkat yang kedua, Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan untuk selamanya. Amin. Lantas yang kedua, dalam Mazmur pasal 112, haleluya, berbahagialah orang-orang yang takut akan Tuhan. Anak cucunya akan perkasa di bumi.
Asal yang kedua katakan yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Perintah-perintah untuk mendengarkan perintah Tuhan itu menjadi suatu kesukaan dan dijalankan dengan penuh sukacita. Itu Mazmur pasal 112 ayat 1 sampai 4 di sana. Kesukaannya Taurat Tuhan. Mazmur pasal 1 dari ayat 1 sampai ayat 3 di sana menuliskan, firman itu direnungkan siang dan malam. Ayat 3-nya, ibarat orang itu seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air, hijau subur, yang tidak khawatir menghadapi situasi kondisi apapun. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Yang membuat berhasil itu adalah firman pribadi Allah pencipta dalam hidup ini. Nah, sekarang ini yang ketiga, hidup yang diperkenan Tuhan itu setiap anggota rumah tangga itu takut kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Jadi bukan cuma satu orang, tetapi berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Jadi ini jalur untuk kita ini menghadapi menjalani hari esok. Milikilah rasa takut akan Tuhan. Rasa takut itu rasa dan perasaan kagum, perasaan hormat terhadap Tuhan dimanapun kita berada. Jadi rasa, miliki rasa Tuhan ada di sini. Tuhan menyertai aku. Tuhan memberkati usahaku. Ini rasa. Dalam rasa itu ada iman, harap dan kasih pada Tuhan. Amin. Karena apa? Kalau orang itu kesukaannya perintah Tuhan. Perintah Tuhan dan jalan Tuhan itu tidak pernah salah. Haleluya. Nah, ayat yang kedua, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaan. Jerih payah itu berarti kan bekerja. Makan berarti kan yang dikerjakan itu diberkati Tuhan. Karena perintahnya tadi dijalankan. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Di tengah keluarga. Ini saya baca ayat 4. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Orang laki-laki. Kalau Mazmur pasal 133, di sana ada Imam Harun. Artinya seorang laki-laki menjadi imam, membawa seisi keluarganya itu takut pada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Amin. Seorang laki-laki, kepala keluarga, penanggung jawab untuk imannya istri, imannya anak-anaknya, cucu menantunya. Itu seorang bapak laki-laki yang bertanggung jawab, takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, mengagumi Tuhan. Itu diajarkan kepada keluarganya. Amin. Disusul istrinya seperti pohon anggur yang subur. Seperti loh saudara, yang menjadi pohon anggur itu
Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 7 di sana, baca dulu. Ini seperti, bagaimana menjadi seperti ini? Coba, silakan. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Ingat saudara, pengusahanya itu tidak pernah gagal. Apa yang diucapkan jadi. Catat baik-baik, imani, Bapak pengusaha itu tidak pernah gagal. Apa saja diucapkan terjadi. Dari Kejadian pasal 1 itu, penciptaan itu setiap Allah mengucapkan jadi. Firman itu dekat di mana? Di mulut dan di hatimu. Mulutmu mengatakan, firman-Mu adalah ya dan amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku diberkati. Bapak tidak pernah gagal. Kamu seperti pohon anggur yang subur. Coba, terus. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Ya, terus. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Terima kasih, sampai situ dulu. Jadi kita ini rantingnya. Ibu tadi melekat pada pengajaran firman, mendengar firman dengan sukacita, dijalankan dengan penuh sukacita, tidak dengan bersungut-sungut. Nah, ini ibarat istrimu seperti pokok anggur yang subur. Coba ya, Kolose pasal 2 ayat 6. Kolose pasal 2 ayat 6 ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi tetap di dalam Dia, melekat di dalam Dia. Pokoknya itu Kristus. Enaknya di dalam Kristus itu kita ini mempelajari firman, membaca firman, paham, karena bahasanya bisa kita cerna. Sehingga kalau kita ini membaca firman dan dijalankan, itu aliran, sari-sari dari pokok anggur, dari batang anggur itu mengalir ke carang. Kuasa darah Yesus itu mengalir ke relung hati, ke batin jiwa kita, membersihkan. Amin. Dibaca, diimani. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Berakar dalam pengajaran firman, berakar dalam kekuatan kuasa darah Yesus, berakar dalam kekuatan kuasa kebangkitan Kristus. Carang-carang, ranting-ranting itu jadi ranting yang segar. Dilihat seperti pokok anggur subur. Karena apa? Melekat, mengimani firman. Kalau sudah mendengarkan berita-berita pada zaman itu, mengguncang,
situasinya berubah. Tapi kalau saudara mengimani firman, Tuhan itu mempersiapkan berkat-berkat kehidupan, diperintahkan turun dalam hidup kita. Amin. Ya, kita baca dulu ulangan. Kitab Ulangan pasal 28 ayat 8 sampai 12. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditujukannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Terima kasih. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, diperintah. Datang kepada orang yang takut akan Dia, yang menuruti jalan petunjuk Tuhan itu dijalankan. Tuhan yang akan memerintahkan berkat-berkat itu. Berkat rohani dan jasmani Tuhan akan perintahkan. Datang dalam kehidupan saudara, datang dalam usaha saudara. Ini firman. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu, lumbung pekerjaan. Silakan banyak pesaing, tetapi saudara punya jatah sendiri dari Tuhan. Amin. Punya jatah sendiri. Kita bangun untuk hidup yang diperkenan oleh Tuhan. Amin. Lantas anak-anakmu itu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling meja. Meja itu untuk meja hidangan, untuk menikmati hidangan, makanan di situ. Makanan di situ juga ada makanan rohani dan jasmani. Artinya anak, cucu, cicit orang yang takut akan Tuhan itu terpelihara oleh Tuhan. Pohon zaitun di situ sangat berguna. Minyaknya bisa untuk minyak urapan. Artinya dalam hidup putra putri cucu cicitnya itu dalam tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Amin. Kita kembali membaca di dalam Mazmur pasal 133. Mazmur 133, 3 ayat ini. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Diam bersama dengan rukun, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah lingkungan dan masyarakat rukun. Itu indah dalam pandangan Allah dan sesama. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Terus 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi 3 rukun. Yang pertama rukun, minyak urapan diturunkan, tadi sudah dijelaskan. Seorang laki-laki yang takut akan Tuhan memimpin keluarganya, mendekat pada Tuhan, menyembah Tuhan supaya urapan roh turun.
dimeterai dengan Roh Kudus. Terus Tuhan memerintahkan berkat rohani dan jasmani. Ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Yesaya pasal 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Terus, sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yang 14. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Demikian firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ya, terima kasih. Ya, saudara, ayat yang ke-14. Sekalipun kecil, ibarat cacing, ibarat ulat, kekuatan tangan Allah yang memegang kita ini maha besar, maha dahsyat. Saudara yakin dipegang tangan Allah? Tidak usah takut, tidak usah bimbang, tidak usah khawatir untuk hari esok. Tuhan yang akan memerintahkan berkat kehidupan untuk kita. Tangan kanan Tuhan yang memegang kita itu, Dia katakan, yang membawa kepada kemenangan. Berarti setiap langkah kehidupan kita menghadapi berbagai segi kehidupan. Ada angin yang sepoi-sepoi, ada angin yang kencang. Artinya setiap langkah hidup kita ini ada suka dan duka. Ada di sana ada berkat. Ada di saat di situ sedang saudara bekerja, berjerih payah berusaha supaya mendapatkan berkat. Tangan kanan Tuhan itu yang akan membuat berhasil semua yang saudara usahakan. Amin. Di setiap langkah janganlah takut, sebab aku Tuhan menyertai engkau. Janganlah bimbang. Tidak usah bimbang, tidak usah ragu, tidak usah khawatir. Tidak ada gunanya di hadapan Tuhan. Siapa karena kekhawatirannya bisa menambahkan sehasta kan selangkah. Tidak bisa. Daripada bersungut-sungut, khawatir, cemas, lebih baik masuk di dalam doa menyembah Tuhan. Jiwanya aman, jiwanya tentram, ibarat pohon anggur itu subur. Amin. Iman, harap, dan kasih tetap melekat pada pokok anggur. Haleluya. Saudara percaya hari esok ditolong Tuhan, besok malam ditolong Tuhan, terus ditolong Tuhan. Hari esok Tuhan menyediakan pertolongan untuk aku. Sebab itu pujian mengatakan, Yesus kolah pembelaku. Saudara percaya Yesus pembela? Langkah, setiap langkah percaya Tuhan membela kita. Firman memberkati untuk kita semuanya. Kita nyanyikan pujian itu, Yesus kolah pembelaku.
di sekeliling. Berkat-berkat jasmani berlimpah dalam kehidupan kami. Ajar kami suka mendengarkan perintah, yang sangat menyukai perintah-perintah Tuhan dan menjalankan dengan penuh sukacita. Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk memberkati perjamuan suci yang telah dipersiapkan oleh hamba, dikuduskan oleh percikan kuasa darah Kristus, menjadi berkat untuk kami, memeteraikan firman-Mu dalam hati jiwa roh kami. Berkati dan kuasa anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh menyatu dalam perjamuan suci. Berkati imam yang akan melayani dengan kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Hari esok, hari ini, hari esok, lusa, setiap detik Engkau sudah menyediakan berkat untuk kami. Berkat rohani maupun jasmani Kau sudah sediakan. Baik tangan-Mu yang Maha Kuasa menggenggam hidup kami, selalu tersedia. Engkau tidak pernah melepaskan kami berjalan sendiri. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Kita dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dan makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
berisi tetes-tetes darah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di hadapan Tuhan, percayakan semua. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita yakini Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita. Kita akan minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami unjukkan tubuh, jiwa, dan roh kami, penggembalaan ini, pelayan diakonia yang anak usahakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Tuhan perintahkan berkat-berkat kehidupan atas kehidupan mereka, dalam lumbung mereka, dalam buah nikah, dilimpahi kebaikan dari tempat mati. Tangan Tuhan yang berlubang paku menggenggam setiap anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa bilur-bilur yang berdarah, segala dosa-dosa diampuni, segala sakit penyakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan oleh kuasa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala usaha pekerjaan tangan anak-anakmu, segala jerih payah anak-anakmu, Tuhan memberkati. Demikian firman yang kami terima saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak sekolah dari TK, SD, SMP, SMA yang di perguruan tinggi, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan membuat mereka sukses untuk pendidikan. Tuhan terima kasih. Berkati bangsa dan negara Indonesia, berkati pejabat-pejabat negara, berkati seluruh aparat keamanan di TNI, Polri. Tuhan berkati tenaga kesehatan, Tuhan berkati, disertai dengan kuasa Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami aturkan kepada persembahan-persembahan yang diserahkan kepadamu dalam pengembalaan ini, baik 1/10 milik Tuhan, 2/10 persembahan ucapan syukur, persembahan sukarela, kami aturkan kepadamu. Engkau membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat kehidupan sampai berlimpah dalam kehidupan anak-anakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudaraku kekasih Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus limpah dalam kehidupan kita sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tetaplah dalam naungan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-berkat ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Silakan